sudah mulai dikenal di kancah ya. Wah. Nggak tahu sih. Emang lagi algoritmanya naik sih di platform 2 itu kayak gitu. Nah, di Insight itu ada orang tua itu ngapain gitu loh. Mungkin nggak mau kehilangan masa mudanya. Ya, pengen ngerasa muda gitu. Iya. Platform-platform media sosial kayak Instagram, TikTok, Twitter, YouTube sebagainya juga masuk ke dalam. Halo guys, selamat datang di Potsan Podcast Santuy. Bareng aku Asri Syifa dan aku Restinda. Oke, ini podcast perdana kita ya, Mbak apa Kak Cipa ya, Kak Cipa. ya, Di perdana kita ini kita mau bahas tentang apa sih? kita mau bahas soal new media nih. New media. Oh, Ngomong-ngomongin media. soal new media nih, menurut Mbak Indah sendiri, new media itu apa sih? Oke, kalau menurut aku ya, sepemahaman aku aja ya, new media dari katanya aja tuh new kan baru, media berarti media, jadi media baru gitu ya, yang dimana media baru ini sebagai sebuah media untuk media yang praktis ya, untuk menyebarkan sebuah informasi gitu Mbak Cipa. Oke. Kalau menurut Mbak Cipa sendiri apa nih new media itu? Kalau menurut aku new media tuh sebuah platform atau wadah ya buat kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Iya. orang lain, tentu dengan dua arah. Beda dengan yang namanya old media yang mana komunikasinya tuh satu arah nih. Kalau new media memungkinkan penggunanya tuh berkomunikasi interaktif. Jadi komunikasinya dua arah gitu Mbak Indah. Gitu, oke. Mungkin kalau kita ngobrol berdua kayak gini kurang afdol ya. Kita Kita butuh narasumber yang narasumber. Ada nggak sih narasumbernya kita? ada pastinya, dan di tengah kita ini ada kursi kosong, tentunya bakal diisi sama narasumber yang kompeten tentunya dan Betul mengerti betul apa itu New media. Oke, langsung aja kita panggil sambut Mas Firgiawan Julianto. Pagi-pagi minum es. Selamat pagi, guys. Wah, seru banget ya podcast perdana, Iya, tapi kayak- narasumbernya udah oke banget nih. Iya benar. Habis makan biasa. Semangat ya, Mas Firgiawan. Kita belum makan ya Mbak? Aduh, masih lapar. Kriuk perutnya. Oke, selamat datang Mas Vijay. Ya, selamat datang juga ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Saya sangat excited banget diundang teman-teman. Wah, luar Terima biasa lah kasih. ini, luar biasa banget. Kru-kru luar biasa. Terima kasih. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mas Firgiawan Julianto ini. Boleh. Silakan Mas. Oke, perkenalkan buat teman-teman di rumah, untuk kru-kru di sini mungkin belum tahu saya. Saya adalah namanya Firgiawan Julianto. Asal saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi karena Banyumas sudah mulai dikenal di kancah ya. Wah, Nggak tahu sih. Ya, saya emang dari karir ya udah berjalan di dunia visual sama dunia konten lah. Di dunia visual kayak fotografer, videografer, terus bikin konten kayak gitu, konten di Instagram, TikTok. Udah sih baru itu kayak gitu sih. Oke, Mas Firgiawan Julianto. Ini kan kepanjangan ya kalau kita manggilnya Firgiawan gitu. Ada nggak sih nama kesehariannya gitu? Ada. Ini sebenarnya lucu ya. Dulu kan pas kelas berapa ya? SD kalau nggak salah SD. SD itu dulu namain Instagram. Ini awal mula kayak kebentuk nama panggilan. Mungkin teman-teman manggilnya biasanya dipanggil Mamas Jul biasanya. Mas Mama Jul. Ada 3 sebenarnya, Mamas Jul, Julian sama Vijay. Itu ada filosofinya sendiri-sendiri. Wah, boleh. Ya. Boleh. Sam. Boleh. Mamas dulu ya, Iya. dulu ya. Dulu ceritanya itu pas SD kelas berapa ya? Kelas udah ISD, bukan dong. MTS. Nah itu kayak bingung loh mau ngasih nama apa gitu. Mamas Jul kayaknya keren deh, karena orang Jawa Mamas Jul. Mamas Gitu. Nah, Jul. kayaknya unik deh, mudah diingat orang kayak gitu. Nah, di situ itu belum ada kepikiran bikin konten dan lain-lain ya gitu loh. Terus ya udah jadi Mamas Jul, terus lama kelamaan bikin konten dan lain-lain. Mamas Jul belum pas itu belum kayak
dipanggil Mas Jul, masih kayak ibaratnya ya udah Instagram gitu. Nah dulu pas itu tuh masih VJ. Nah kenapa sih VJ? Iya. Nah dulu di sekolah aku tuh sering tampil di panggung loh. Tampil kayak show up dari iya, kecil show ya. up. Nah di panggung itu kayak beatbox, pokoknya yang keren-keren lah dulu lah. Itu masa lalu beatbox. sih. Beatbox terus ada Sekarang dance. masih suka. Ya Gitu. dikit-dikit lah. Wah, Ya kadang masih kayak flashback masa lalu gitu. Dulu ya itu kayak KVJ gitu. Wah, kok dipanggilnya gitu? Sebenarnya awal-awal kayak rada kurang serap. Soalnya kan kalau misal ada teman main ke rumah, terus ada tetangga, maksudnya belum tahu rumahku, maksudnya temanku ini. Nah, Iya. tanya ke tetangga kan, Pak tahu rumahnya Mas Vijay nggak? Mas Vijay kan siapa ya? Kan kalau di rumah kan Virgi kan, bukan Vijay. Nah kayak gitu paling, tapi nggak apa-apa sih, lama kelamaan jadi terbiasa juga kayak gitu. Terus pas di kuliah teman-teman manggil ada yang Vijay, ada yang Mas Jul. Seringnya sekarang Mas Jul sih, karena udah jadi nggak tahu sih, mungkin nama yang gampang diingat gitu. Kayak gitu. Jadi di lingkungan sekarang juga udah tahu ya bahwa Mas Firjawan ini dipanggilnya VJ. Iya. Dan penonton pun tahu filosofi dipanggil Mamas Jul sampai dipanggil Iya. VJ begitu. Ngomongin tadi ya, sepertinya udah nyinggung tadi dikit ngomongin konten. Berarti selain Masnya kan kuliah nih kan? Ya, kuliah. Iya. Selain sibuk kuliah kan konten. Kalau boleh tahu kontennya seputar apa sih, Mas? Kontennya apa ya, seputar videografi sama fotografi sih. Sebenarnya beda-beda loh. Pas awal-awal itu kayak fotografi, lebih ke fotografi alam. Nah, kok tiba-tiba agak ke tipografi, ganti lagi, kayak belum nemu konsistensi loh. Nah, terus kesini ya mantepin hati lagi ke fotografi alam sama videografi. Nah, pas itu tuh masih benar-benar full konten, belum ada kayak mungkin freelance fotografi atau videografi, masih kayak full konten ya gitu loh. Ya kayak gitu paling bikin video-video sinematik alam, terus foto-foto alam ya gitu. Belum terjun ke foto yang kayak wedding dan lain-lain kayak gitu sih. Lebih ke itu. Terus konten-kontennya itu dibuat untuk kesenangan pribadi atau emang dipublikasikan gitu niatnya? Sebenarnya duanya masuk. Kesenangan pribadi juga, karena mungkin apa ya, aku kadang kan kepengen mengekspresikan yang di otakku gitu loh. Iya. Ke bentuk foto kalau nggak video gitu. Nah untuk kalau untuk publikasi mungkin teman-teman followers ya semoga aja ada yang terinspirasi dari kontennya gitu loh, kayak gitu. Ya kayak gitu sih, jadi dua-duanya masuk. Kayak gitu. Terus tadi kayak konten yang udah Mas Vijay buat nih, itu biasanya di-up di platform mana gitu? Pas awal-awal Instagram mungkin pas zaman Covid ya. Terus aku masuk ke TikTok. Nah, pas iseng-iseng ngupload ke TikTok, kok tiba-tiba FYP. Nah, dari situ tuh nagih kayak, wah, besoknya FYP lagi nggak ya? FYP. Pas konten-konten udah mulai kesini udah nggak FYP. Jadi agak rada agak slow lah di TikTok, masih di Instagram kayak gitu. Oke, tadi buat platform itu kan ada Instagram sama TikTok ya. Itu kenapa sih Mas VJ memilih platform itu untuk Karena sekarang eranya lagi naik-naiknya di platform itu ya, apalagi Gen Z sama milenial. Ya, Itu iya. TikTok kalau Instagram. Karena kalau enggak ya biasalah, zaman sekarang aku sendiri pun ngerasain ya rebahannya TikTok, Instagram, itu scroll. Iya dikit benar. scroll, dikit Setiap menit gitu ya. Nah kayak gitu. Emang lagi algoritmanya naik sih di platform dua itu kayak gitu. Nah aku milih itu, jadi pas sih sama pasar yang mungkin akan aku tuju. Untuk video konten-konten yang dibuat gitu ya, itu ditujukan untuk siapa? Sebenarnya umur 18 tahun sampai mungkin 27 kali ya. 27 Jadi umur-umur remaja bujang gitu. Iya. Tapi kenapa pas aku lihat di Insight itu ada orang tua itu ngapain gitu loh. mungkin gak mau kehilangan masa mudanya. pengen Iya. ngerasa muda gitu. Iya, Gitu. iya, betul. Bocil juga ada loh, bocil loh. mungkin Luar bisa biasa. jadi inspirasi Mas. Iya, bener Ya, banget. nanti gedenya ngikut juga. Iya, Iya, amin. Amin. Ya, kayak gitu sih. Oke. Berarti untuk pasar berarti untuk remaja
dan Fokus agak utamanya dewasa remaja dikit gitu ya. gitu ya. Fokus utamanya Ah, remaja, iya, benar. remaja. Benul. Betul. Betul. Oke, kita kan tadi udah ngobrolin platform ya, ada Iya. TikTok, Instagram. Itu tuh masuk ke ranah new media yang mana new media juga sebagai bahasan utama kita ya. Ya, Hari betul. ini itu masuk banget bahwa new media, apalagi tadi ya platform-platform media sosial kayak Instagram, TikTok, Twitter, YouTube sebagainya juga masuk ke dalam New media. Nah, Taps. Agak ini ya narasumber kita. iya. Agak bahagia. Ya, apalagi- Saya udah makan. Apalagi ini podcast perdana. PJ. Luar biasa banget narasumber kita yang beda hari ini, benar-benar on fire. On fire ya. banget. Oke, lanjut. Dari Mas PJ Ngonten nih, ya kan? Udah di up nih, dapat tadi kayak banyak followersnya naik nggak, Bas? Followersnya masih Naik dong. 1000 aja sih. Udah 1000 lumayan, tapi dari awal konten sampai sekarang mesti nambah Naik, dong. naik. Nah, Walaupun itu 1-2. berarti ada dong Ada. manfaat yang Mas PJ Rasakan, dapat, iya. Boleh diceritakan? Oh, manfaat. Iya. Apa ya manfaatnya, lebih ke kesenangan pribadi sih ya, nggak ada yang lain. Yang kedua manfaatnya jadi ada apa ya, kita jadi personal branding sebenarnya. Nah, jadi kita orang jadi tahu kita itu siapa sih dia kayak gitu loh. Jadi punya karakter. Oh, semisal seorang Kak Indah ya, seorang Kak Indah semisal sebagai fotografer. Nah, di feed itu semisal foto kalau nggak video. Berarti Kak Indah itu sebagai seorang fotografer. Jadi wah, bisa jadi ladang cuan juga kalau wah bisa di Ya, nih. bisa menghasilkan ya. menghasilkan kayak gitu. Pundi-pundi kehidupan. Jadi punya privilege juga sih. Privilege. Iya, karena privilege itu penting. Nah, kan? penting banget sih, apalagi di zaman Gen Z ya. Iya, betul. Milenial. Betul, betul. Terus aku nih kepo nih, kan Mas Vijay sebagai content creator ini tuh dimulainya ini terinspirasi dari Orang lain. atau emang ada ini apa ya? Gertakan kayak aku gertakan. pengen nonton nih. Iya. Gitu. Pas dulu zaman SMA, awal-awal kayak mungkin dari tugas film di SMA kan ada tugas UAS film. Nah, ada dari mata situ mata pelajaran ini ada film. dulu kan ada seni budaya kan Oh, dulu. iya, iya. Nah, itu diganti jadi seni digital. Jadi tugasnya keren ya. bikin film pas UAS gitu. Produksi Ya berarti. produksi. Dan itu lucunya cuma kelasku doang yang jadi loh, kelas lain enggak gitu. Jadi aku nggak bisa nikmatin film yang lain gitu. Nah kayak gitu. Sendiri nonton sendiri. Nah dari situ mulai ya dari senang terus lihat-lihat konten orang jadi terinspirasi juga, nyari-nyari role modelnya siapa gitu. Terus selama Mas Vijay ngonten ini ada nggak kendala yang dirasakan? Wah, Entah itu prosesnya kah atau kendala di sosial medianya, platformnya gitu. banyak sih sebenarnya sih. Iya. Kendala pertama itu apa ya? Sebenarnya kayak editor mungkin itu lebih ke mood sih. Tapi kalau kita nurutin mood juga itu nggak bakal diedit, emang harus dipaksa. Tapi itu emang kendala terbesar. Kayak misal lagi hari ini lagi bad banget, kayak nggak enak, kayak feelnya aduh abur-aburan lah. Nah mau ngedit kan kayak males gitu. Akhirnya mundur terus kapan jadinya kan? Kalau Iya. nggak dipaksa kayak gitu. Nah itu sih itu kendala paling utama. Kendala utama. Terus kendala kedua itu device misal kalau kita punya HP terus memori penuh bisa Ya. apa Iya, betul. kayak gitu. Betul. Musuh banget Ya walaupun dari ada konten kreator yang bilang bahwa apa ya pakailah alat seadanya tapi memorinya penuh gimana kayak gitu loh. Iya, tetap aja ya. Kalau nyewa pun keluar duit ya kan kayak gitu sih, tapi ya tetap pakai alat seadanya dulu lah. Oh, adanya itu kan Iya. Iya. gitu sih, itu dua itu sih yang paling menonjol. Yang penting kontennya tetap jalan. Oh iya, satu lagi Apa tuh? ide itu susah. Kalau misalnya kita udah ngumpulin konten nih udah habis, ini kontennya udah ke-upload semua, aduh idenya besok apa ya, alhasil jadinya stuck, agak stres, terus kayak moodnya hilang lagi gitu. Kayak gitu sih, itu tiga berarti yang menonjol.
Terus ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya Mas Vijay terkait mood tadi kan ya. Itu gimana sih caranya kita meningkatkan mood atau menumbuhkan mood yang sudah hilang? Kalau mungkin dari orang lain mungkin ya, kayak cowok-cowok yang lain, mungkin editor para ya cowok-cowok yang lain itu mungkin ngerokok dan lain-lain, ngopi kayak gitu ya. Kalau karena aku nggak ngerokok, aku biasanya nyari-nyari jajan yang manis kayak mixu terus. Nah, terus nonton film dulu. Gitu. Alhasil nggak dikerjain. bercanda. Terlalu menikmati Gak sih ya mixu ya. sebenarnya dengerin musik sih. Dengerin musik terus pakai earphone terus keluar sebentar motoran. Muter-muter. Karena kadang apa ya yang bikin kita males itu suasana sebenarnya. Kalau kita di kamar terus kayak udah males, ya apa ya rasanya kan males nih gitu. Iya, punya kasur lagi ya. Kasur lah. Tidur. Jadi banget. Iya kan? Nah, kan kita harus keluar kan hirup udara Iya, betul. sambil musikan ya gitu. Ya, Tapi jangan dipakai dua-duanya, nanti kalau ada yang klakson nggak kedengeran. Iya. Iya. Satu aja. Nah. Ya itu sih, itu. Berarti cari suasana baru ya. Bener. Benar. Kita dapat satu kata Mbak dari podcast hari ini. Benar, iya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget tadi, mulai dari tahu tentang asal usul nama, Iya. dipanggil Mas Jul, kemudian VJ, kemudian kesibukan Mas VJ ini mulai dari ngonten selain kuliah ya, ngonten, kemudian Mas VJ juga ngupload juga di platform new media kayak Instagram, TikTok dan sebagainya. Oke, mungkin ada closing statement gak nih dari Mas Vijay? Ada dong. Apa tuh? Apapun itu, lakukanlah. Jangan lupa sholat. Ya, Masya Allah. 2, 3 makan kismis sampai juga ulang. Oke. 2, 3 makan kismis. Cakep. Sampai jumpa lagi manis. Saai bang. Udah sih. Oke. Closing statement yang luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, mungkin segitu dulu bahasan kita di podcast kali ini. Ya. Sampai jumpa di Podcast podcast selanjutnya selanjutnya. dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Oke. Oke? Gitu dulu, jangan lupa Comment, like, and share. Oh, subscribe nggak ya, Mbak? ya Subscribe subscribe juga. aja. Oke. Gitu aja. Bye.